Sebagai media penyimpanan data dan instruksi, memori merupakan bagian penting dalam sebuah sistem komputer. Secara umum, main memori pada sebuah sistem komputer dibedakan menjadi RAM, Random Access Memory, dan ROM, Read Only Memory. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara kerja memori dalam menyimpan data, dan bagaimana cara untuk mengakses memori, khususnya pada mikroprosesor 8086. Ketika kita menyajikan sebuah memori, maka kita dapat menyajikannya dalam bentuk berikut. Bagian kiri merupakan alamat memori, dan bagian kanan adalah data yang disimpan di dalam memori tersebut. Pada mikroprosesor 8086, kapasitas penyimpanan memorinya adalah 1 MB, di mana satu alamat memori mampu menampung 1 byte data, atau sama dengan 8 bit data. Dengan demikian, terdapat 1 mega atau kurang lebih 1 juta alamat memori yang tersedia agar kapasitas memori menjadi 1 MB. Untuk dapat menyediakan alamat sebanyak 1 mega, maka dibutuhkan 20 digit bit biner, atau setara dengan 5 digit bilangan heksa, yaitu dari 00000H sampai kepada FFFFFH. Memori tersebut dibagi menjadi beberapa segmen, di mana satu segmen terdiri dari 64 kilobytes, yang juga ditulis dalam bentuk alamat, yaitu dari alamat 0000H sampai FFFFH. Dalam menyajikan memori, kita mengenal dua buah alamat, yaitu alamat fisik dan alamat logika. Alamat fisik adalah alamat yang sebenarnya diletakkan pada bus alamat. Karena pada saat prosesor ingin berkomunikasi dengan memori, prosesor harus meletakkan alamat fisik pada bus alamat. Karena bus alamat pada mikroprosesor adalah 20 bit, maka alamat fisik juga memiliki panjang 20 bit. Yang kedua adalah alamat logika, merupakan alamat yang biasa dilihat atau yang digunakan selama melakukan pemrograman. Alamat logika terdiri dari alamat segmen dan alamat offset. Untuk mendapatkan alamat fisik dari sebuah alamat logika, kita dapat menggunakan cara berikut. Sebagai contoh, jika diketahui alamat logika adalah 1234H, titik 23248H, di mana kedua alamat, baik alamat segmen dan alamat fisik, disajikan dalam bentuk heksadesimal, maka untuk menghitungnya dapat digunakan cara berikut. Sebagai langkah pertama, tambahkan 0 pada LSB alamat segmen. Hal ini berarti kita mengalihkan alamat segmen dengan 16, karena alamat segmen disajikan dalam bentuk heksadesimal. Selanjutnya, alamat segmen yang sudah ditambahkan 0 pada bagian LSB, kemudian ditambahkan dengan alamat offset, seperti cara berikut.
Dalam penjumlahan ini yang perlu diingat adalah kedua bilangan merupakan bilangan heksadesimal, sehingga memiliki basis 16. Sebagai hasil penjumlahan didapatkan alamat fisik sebagai berikut. Pada bahasa assembly, agar dapat mengakses memori, kita dapat menggunakan tanda kurung siku seperti contoh pada instruksi berikut. Di mana 120H pada instruksi ini menunjukkan alamat memori. Instruksi tersebut berbeda dengan move AL 120H. Karena yang dimaksud oleh instruksi ini adalah memindahkan data 120H ke dalam isi register AL, yang menyebabkan terjadinya error karena register AL sendiri hanya memiliki kapasitas penyimpanan 8 bit. Sedangkan data 120H jika disajikan dalam bentuk biner membutuhkan 12 bit bilangan biner. Jika kita tinjau kembali instruksi move AL dalam kurung 120H, maka instruksi ini berarti menyalin isi memori pada alamat 120H ke dalam register AL. Jika pada saat instruksi ini dieksekusi, memori memiliki keadaan seperti berikut, maka setelah instruksi move AL dalam kurung 120H dieksekusi, register AL akan berisi 2CH. Hal ini dapat dilakukan karena register AL memiliki kapasitas 8 bit, begitu juga satu alamat memori yang dapat menampung 8 bit data. Perlu diingat bahwa data yang disimpan pada memori dapat disalin ke semua register yang terdapat pada sebuah mikroprosesor, kecuali untuk register flag dan instruction pointer register atau IP register. Sedangkan saat ingin menuliskan data tertentu pada memori, dapat digunakan instruksi berikut. Instruksi ini berarti menyalin isi register AH pada alamat memori 121H. Jika pada gambar kita lihat isi register AH adalah A7H, maka setelah instruksi tersebut dieksekusi oleh prosesor, memori pada alamat 121H akan berubah isinya dari 3FH menjadi A7H. Hal ini dapat dilakukan karena baik register AH dan register AL memiliki kapasitas 8 bit. Begitu juga satu alamat memori juga dapat menampung 8 bit data. Bagaimana jika kita ingin memindahkan data yang lebih besar dari kapasitas penyimpanan satu alamat memori? Sebagai contoh, ingin memindahkan isi register BX ke dalam memori seperti instruksi berikut. Kita sama-sama mengetahui bahwa register BX memiliki kapasitas penyimpanan 16 bit. Sehingga untuk menyimpannya ke dalam memori dibutuhkan 2 alamat memori. Walaupun demikian, instruksi move dalam kurung 122H,BX tersebut tetap dapat dieksekusi oleh prosesor. Sebagai hasilnya, isi register BX yang awalnya 1234H
akan disalin ke dalam memori seperti ilustrasi berikut. 34H akan disalin ke alamat memori 122H dan 12H akan disalin ke alamat memori berikutnya, yaitu 123H. Prinsip akses memori seperti ini kita kenal dengan little endian, yaitu LSB pada sebuah data akan dipindahkan dan menempati alamat terendah, sedangkan MSB menempati alamat berikutnya. Mekanisme ini berlaku pada mikroprosesor 8086. Sedangkan mekanisme lain untuk akses memori ini kita kenal dengan big endian, di mana MSB dari data yang disimpan pada ruang memori yang lebih kecil, sedangkan LSB data menempati alamat berikutnya. Sehingga, jika mengeksekusi instruksi yang sama dengan mekanisme big endian, didapatkan bahwa 12A akan disalin ke alamat 122H memori, dan 34H disalin pada alamat memori 123. Mekanisme big endian digunakan oleh prosesor Motorola 68000. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sebagai latihan, silahkan prediksi ketika instruksi berikut ini dieksekusi. Apa isi dari register CX setelah instruksi tersebut dieksekusi dengan metode little endian dan big endian?